di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, para sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada di kesempatan pagi hari ini. Tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahannya, karunia-Nya hingga menjelang sore nanti, insyaallah, Allahumma amin. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah pada pagi hari ini pula kami akan hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah yang sangat bermanfaat buat kita semuanya dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Dan sebagaimana biasanya ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, kajian ini akan disampaikan dan dipaparkan secara mendalam bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Bamu Alim LC MHI Hafizullahu Ta'ala. Dan pada kali ini masih kita akan membahas tentang larangan-larangan dalam Islam. Dan juga kami sampaikan kepada Anda semuanya ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya dalam rangka memperdalam materi yang telah beliau sampaikan, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan melalui chat WA di nomor yang sama di 0218236543. Nah, kata ikhwatul azani Allah wa iyyakum, kita akan simak bersama kajian ini. Kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal maskuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas berbagai nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu setelah kita menjalani ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga amal-amal ibadah kita yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang mukmin ketika dia beramal, tiada beribadah, yang menjadi harapannya adalah agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiada lain kecuali kita terus beramal dan berbuat serta
tidak meninggalkan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menerima semua amal-amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita, baik yang dilakukan oleh seorang hamba ya secara umum ataupun ketika sendirian. Semoga Allah mengampuni semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah taala kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana kitab ini ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala. Dan pembahasan kita masih pada seputar larangan-larangan di dalam Islam. Dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang bab yang ditulis oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babun nahyi anit taghawwuti fi tariqin nasi wa dhillihim wa mawaridil ma'i wa nahwiha. Yaitu bab tentang larangan seorang muslim buang air, ya baik itu buang air kecil ataupun buang air besar di tempat-tempat ya jalannya manusia, atau di tempat berteduhnya mereka, atau di tempat mereka mengambil air, ya di jalan ketika mereka menuju tempat untuk mereka mengambil air. Ini termasuk yang dilarang seorang ya yaitu membuang kotorannya di situ. Nah, di dalam pembahasan ini sebetulnya ada sejumlah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam ya tentang larangan tersebut. Namun An-Nawawi rahimahullah taala beliau menyebutkan di sini hanya satu hadis ya, padahal ada sejumlah hadis-hadis Nabi SAW ya, tentang masalah ini. Namun beliau mencukupi menyebutkan satu hadis. Adapun ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi berkaitan dengan bab ini adalah firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-58. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Sesungguhnya dan orang-orang yang mereka menyakiti kaum mukminin laki-laki dan wanita dengan sesuatu yang mereka tidak mengerjakannya, berarti mereka telah membawa kebohongan yang besar dan dosa yang nyata. Nah, ini kaitannya ayat ini dengan bab, yaitu ketika seorang melakukan hal, itu buang air besar misalnya, di jalannya manusia, tempat jalannya orang banyak, ya, atau di tempat berteduhnya mereka, ya, atau di tempat mereka mengambil air. Air adalah kebutuhan pokok. Tidak mungkin seorang tidak membutuhkan air. Setiap yang hidup di bumi ini dia membutuhkan air. Nah, orang-orang yang melakukan ya buang air besar di tempat-tempat yang disebutkan tadi, ini telah dia telah menyakiti kaum mukminin. Dan menyakiti orang-orang yang biasa berjalan di jalan tersebut. Atau orang yang biasa berteduh di tempat berteduh. Bagaimana bentuk menyakitinya? Ada dengan membuang kotoran di situ, akan menebarkan bau yang tidak nyaman, sehingga mereka orang-orang yang tadinya berteduh, yang tadinya berjalan di tempat itu, merasa ya tidak nyaman. Mereka diganggu. Mereka disakiti oleh najis ini tadi. Ya. Oleh najis tersebut.
Dan kita dilarang menyakiti orang-orang beriman. Ya. Dilarang menyakiti orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman pada Rasulnya. Baik itu laki-laki maupun wanita. Kemudian yang kedua, nanti akan menimbulkan prasangka-prasangka. Ya. Ini siapa orang yang melakukan hal ini di tempat tersebut? Bisa jadi seorang berprasangka jelek kepada seseorang bahwa orang ini yang melakukan hal tersebut, ternyata bukan dia. Ya. Berarti dia telah menuduh sesuatu. Nah, jadi intinya bahwa Islam mengajarkan kepada kita yaitu tentang adab. Dan ini salah satu di antara adab. Ketika buang air adalah di tempatnya. Bukan di sembarang tempat. Dan ini akan mengganggu. Baik itu buang air kecil atau buang air besar. Nanti akan disebutkan. Ya. Akan menimbulkan bau yang tidak nyaman. Yang mengganggu orang yang berada di sekitarnya. Atau berjalan di jalan tersebut. Atau berteduh di tempat berteduh mereka. Islam mengajarkan pada kita dari hal yang paling besar, ya, yaitu akidah, tauhid, iman kepada Allah dan kepada yang diwajibkan kita beriman, sampai kepada masalah-masalah yang dianggap kecil oleh manusia. Telah diajarkan, telah diberitahukan, ya, bagaimana adab-adab kita terhadap, ya, amalan-amalan tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana, ya, adab di dalam seorang buang air. Ini bagian, salah satu bagian dari adab-adab itu. Yaitu tidak buang air sembarang tempat, sehingga tidak menyakiti orang yang, ya, ada di tempat itu. Ya, atau yang berjalan di jalan mereka. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Satu hadis bagaimana saya sebutkan tadi. Yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Qala An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qal. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ittaqu al-la'inaini. Ittaqu al-la'inaini. Qal wa man la'inan? Qal alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ittaqu al-la'inaini. Takutlah kalian, hindarilah kalian, jauhilah kalian dari dua hal yang menyebabkan laknat. Ya, jauhilah dari dua perkara yang menyebabkan kamu dilaknat apabila kamu lakukannya. Para sahabat bertanya, "Wa man la'inan?" Ya. Apakah dua perkara itu, ya, yang menyebabkan pelakunya dilaknat? Ini pertanyaan para sahabat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Qal, maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, alladhi yatakhalla fi tariqin nas. Yang pertama adalah orang yang buang air besar di jalannya manusia. Ya, di satu jalan yang biasa dilalui oleh manusia. Kemudian yang kedua, au fi dhillihim. Atau orang yang buang air besar di tempat berteduhnya manusia. Ketika seorang misalnya dalam perjalanannya, ya, dia berteduh di tempat itu, ya. Nah, ini dua tempat yang menyebabkan, atau seorang apabila melakukan hal tersebut menyebabkan mereka dilaknat. Dalam satu riwayat 3. Ya. Dalam riwayat yang lain ada 4. Ya. Penyebab dilaknat itu. Ya.
Nah, di dalam hadis ini Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ya mengingatkan kepada umat ini ya, agar jangan membuat melakukan satu perbuatan yang menyebabkan seorang dilaknat, didoakan jelek oleh manusia. Di antara yang disebutkan dalam hadis ini yaitu buang air besar di jalannya manusia, menyebabkan mereka melaknat dia. Ketika melihat ada kotoran atau mungkin keinjak kotoran tadi itu, maka mereka akan melaknat. Melaknat pada pelakunya. Atau ketika mereka sedang berteduh di satu tempat, tahu-taunya ada bau yang tidak menyenangkan, yang membuat mereka tidak nyaman di tempat tersebut. Ya, padahal itu tempat berteduh. Maka orang ini yang pelakunya akan dilaknat oleh orang yang tadi yang berteduh di tempat tersebut, namun dia terganggu, tersakiti ya oleh bau kotoran tersebut, sehingga dia melaknat pelakunya. Nah, ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Islam itu memperhatikan masalah lingkungan, kebersihan lingkungan, kenyamanan lingkungan. Ya, ini bagian dari apa yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Yang mana sampai sekarang ada Kementerian Lingkungan Hidup. Islam telah mengajarkan. Ini dalam skop kecil. Ya. Nah, oleh karena itu para ulama menyebutkan tentang hadis ini. Yang pertama, kita diperintahkan untuk menjauhi ya perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita dilaknat oleh manusia. Kemudian juga pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, yaitu diharamkan buang air besar dan buang air kecil di tempat-tempat yang disebutkan tadi. Di jalannya manusia, tempat berteduhnya mereka, dan di tempat mereka mengambil air. Dan itu akan mencemarkan air itu. Jadi hukumnya haram. Tidak dibolehkan. Karena ini akan menyakiti, mengganggu, merusak kenyamanan orang lain. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita betapa Islam mengajarkan pada kita tentang kebersihan, ya, tentang hubungan di antara masyarakat, hubungan baik, sehingga mereka justru, ya, sesama kaum muslimin saling mendoakan, bukan malah melaknat, ya, tapi saling mendoakan. Nah, perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam hadis ini menjadikan hubungan kaum muslimin retak, menimbulkan su'udzon, prasangka yang jelek, ya, sehingga kadang-kadang bisa menuduh seseorang yang tidak melakukan hal itu bahwa dia melakukan hal tersebut. Akhirnya terpecahlah, ya, tatanan kehidupan masyarakat atau komunitas muslim. Islam perhatikan masalah ini. Semua sebab-sebab yang akan meretakkan, merenggangkan hubungan, menimbulkan hal-hal yang tidak nyaman di kalangan kaum muslimin, ini telah diingatkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang besar. Kemudian yang berikutnya, bab an-nahyi anil baul wa nahwihi fil ma'ir rakid.
bab tentang larangan seorang buang air kecil ya di air yang tergenang, air yang tidak mengalir. Lain halnya kalau air itu mengalir. Misalnya seorang buang air kecil di air yang mengalir, itu akan terbawa. Kencing itu terbawa oleh air yang mengalir itu. Tetapi ketika air itu tidak mengalir, ya, air yang tergenang, satu tempat tertentu misalnya, ya, seorang buang air di situ, ini yang dilarang. Ya. Kencing atau buang air kecil di air yang tergenang, air yang tidak mengalir. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala juga satu hadis. Itu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala An-Nawawi rahimahullah an Jabir radhiyallahu anhu. Dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil ma'ir rakid. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang ya mengencingi ya air yang tergenang. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Meskipun ada pembicaraan dalam masalah ini oleh para ulama, ya, ada pembicaraan, ada yang melihat dari jumlah airnya, ya kalau banyak atau sedikit, ya. Ada beberapa hal yang dibicarakan para ulama dalam tentang hadis ini. Ya. Namun secara umum bahwa An-Nabi alaihissalam ya melarang seorang buang air kecil di tempat air ya yang air itu tidak mengalir. Karena ini akan menyebabkan air itu najis dan tidak bisa dipakai. Itu masalahnya. Yang dilarang. Ya. Seorang membuang atau membuang air kecil di tempat tersebut. Tentu termasuk hal-hal yang juga bisa mengotori, mencemari air itu juga dilarang. Seperti buang sampah, ya. Karena kita masih jumpai sebagian tempat ada air-air yang tergenang, di situ dibuangi sampah yang membuat bau yang tidak nyaman, mendatangkan lalat yang banyak, akhirnya merusak lingkungan. Nah, ini juga menjelaskan pada kita tentang Islam, ya, agama yang betul-betul memperhatikan masalah kebersihan, memperhatikan masalah air, ya, sumber air. Karena air bersih itu penting. Dan kita bisa melihat, kita ini harus banyak bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Kita hidup di negeri ya, yang banyak curah hujannya, banyak airnya. Nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Patut kita syukuri. Coba kita lihat, seperti yang beberapa waktu ini ditunjukkan ya di Palestina, di Gaza. Ya, bagaimana ya ketika mereka mencari air tempat yang jauh karena ditutup semua oleh Israel, ya, oleh Al-Yahud atau Zionis, ya. Itu mereka sulit mencari air. Kita alhamdulillah dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah segera memberikan jalan keluar pada saudara-saudara kita yang ditindas, dibunuh, dianiaya, ya, oleh orang-orang yang sombong dan angkuh dari ahlul kitab. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Tapi Allah akan membalas. Allah tidak mungkin membiarkan kezaliman itu. Ya. Apalagi kepada hamba-hamba Allah. Allah tidak akan biarkan. Cepat atau lambat, Allah akan membalas.
Ya. Maka kita terus berdoa mohon pada Allah Azza wa Jalla ya, untuk saudara-saudara kita. Dan kita jangan pernah kemudian berprasangka ya, yang buruk kepada Allah Ta'ala. Ya. Ada waktunya, ada saatnya. Allah Ta'ala akan membalas mereka itu. Kezaliman-kezaliman yang luar biasa yang dilakukan ya, oleh Zionis terhadap penduduk Palestina. Para pemirsa, para pendengar rahimahullah ta'ala. Kemudian bab yang berikutnya, karahat tafdil al-walid ba'd auladihi ala ba'din fil hibah. Ini bab yang agak beda dengan sebelumnya, yaitu bab tentang dibencinya ya, orang tua membeda-bedakan antara anak-anaknya dalam pemberian. Ya. Bab tentang dibencinya ya, perbuatan orang tua yang membeda-bedakan anak-anaknya dalam pemberian. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil. Walaupun keadilan itu tentu sesuai dengan tempatnya. Artinya, misalnya kita beri contoh, ya, seorang mempunyai anak, ya, beberapa anak. Anak yang misalnya pertama sudah duduk di bangku kuliah. Ada masih anak yang kecil, masih di SD misalnya. Nah tentu di sini dalam hal pemberian yang mungkin berbeda antara yang kuliah dan yang masih di SD. Nah, ini termasuk adil. Ya, bukan berarti kemudian harus disamakan. Ya. Kalau kasih kepada anak yang kuliah misalnya 50.000, juga harus kasih pada anak SD 50.000. Bukan itu. Tapi letakkan sesuatu pada tempatnya. Dan juga pemberian dimaksud di sini bisa jadi berupa harta. Ya. Karena hibah itu berbeda dengan warisan. Kalau warisan itu sudah ada ketentuannya. Ya. Misalnya anak perempuan dapat satu bagian dari peninggalan orang tuanya, anak laki-laki mendapat 2 bagian. Ini ketentuan Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa diprotes. Dan Allah lebih mengetahui tentang ciptaannya, tentang manusia dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Itu warisan. Tapi kalau hibah dan masih keadaan hidup, ya, pemberian kepada anak, misalnya seorang membangun, ya, apalah, tempat usaha. Ya, misalnya, dia punya anak 4 orang. Ya, ini yang diperintahkan adalah berbuat adil. Kalau membangun tempat usaha itu misalnya untuk dia akan berikan pada anak-anaknya, ya kalau anaknya 4, buat 4. Kalau anaknya 3, buat 3. Ya. Jangan hanya diberikan pada yang satunya, kemudian yang lainnya tidak diberikan. Ini termasuk perbuatan yang dibenci, yang dilarang oleh Islam. Yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yang pertama adalah ya, satu hadis yang dibawa oleh An-Nawawi, An-Nu'man bin Bashir. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, kata Nu'man, anna abahu ya, ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ayah dari Nu'man ini membawa anaknya, yaitu Nu'man, menghadap Rasulullah SAW.
Nu'man dan ayahnya. Jadi ayahnya membawa Nu'man ini menemui Rasulullah SAW. Faqal, kemudian kata Nu'man ini, kata sang ayah, ya, kepada Nabi SAW, inni nahaltu ibni hadha gulaman kanali. Kata sang ayah, sungguhnya saya kasih kepada anakku ini, ya, seorang budak. Ya, milikku, aku kasih ke dia. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata, akulla waladika nahaltahu mithla hadha. Apakah setiap anakmu engkau berikan seperti apa yang kau berikan pada Nu'man ini? Faqala la. Kata sang ayah Nu'man mengatakan, tidak. Tidak semua aku berikan seperti apa yang aku berikan kepada Nu'man ini. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, fa'arji'hu. Yani, kembalikan itu. Ambil lagi pemberian itu. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, afa'alta hadha biwaladika kullihim. Apa engkau lakukan pemberian ini kepada semua anakmu? Ya. Kata sang ayah, la, tidak. Qal ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Maka kata Nabi alaihissalam, takutlah kamu kepada Allah. Ya. Dan berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu. Faraja'a abi, ya, faraja'a abi, maka kemudian ayahku kembali balik, faraddatil kasadaqah. Kemudian beliau, ya, mengembalikan atau mengambil lagi sedekah pemberian itu. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, ya, ketika ayah dari Nu'man ini bertanya kepada Nabi SAW, pertanyaan tadi. Lalu beliau bertanya kepada Bashir, apa yang kau berikan pada anakmu seperti apa yang kau berikan kepada yang lainnya? Kata ayahnya tidak. Faqala Rasulullah SAW, ya, maka Rasulullah SAW bersabda, ya Bashir, alaka waladun siwa hadha, wahai Bashir, apakah engkau mempunyai anak seperti ini? Qala na'am. Kata Bashir, ayah dari Nu'man, mengatakan kepada Rasulullah SAW, na'am, ya, aku punya anak selain Nu'man ini. Qal, akullahum wahabta lahu mithla hadha. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah setiap orang dari anak mau engkau berikan seperti yang engkau berikan pada Nu'man ini, pada anak ini? Qal la. Kata sang ayah, tidak. Ya. Ketika dia mengatakan tidak, qal, kata Nabi alaihissalam, fala tushhidni idzan. Sudah, kalau gitu kamu jangan jadikan aku saksi tentang perbuatanmu ini. Fa innila asyhadu ala jaurin. Karena sungguhnya aku tidak mau menjadi saksi atas perbuatan zalim. Aku tidak mau menjadi saksi atas perbuatan kezaliman. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, la tushhidni ala jaurin. Nah, jangan kamu jadikan aku saksi dalam perbuatan kezaliman, ketidakadilan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ashhid ala hadza ghairi. Sudah, kamu cari saksi yang lain tentang pemberianmu ini. Jangan pada aku. Cari saksi selain aku. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawaan? Ya. Rasulullah SAW tanya kepada Bashir, ayah dari Nu'man.
Gimana? Kamu mau enggak? Kamu senang tidak? Kalau semua anak-anakmu itu sama dalam berbakti kepada engkau. Qal bala. Kata Bashir, iya, tentu aku mau. Agar semua anak-anakku berbakti pada aku. Qal, fala idzan. Maka kata Nabi SAW, sudah. Kalau itu yang kamu inginkan, ya jangan kamu berikan hanya kepada salah seorang anakmu. Nah ini hadis-hadis beberapa riwayat tentang kisah dari perbuatan Bashir, ya, radhiyallahu anhu, ayah dari Nu'man yang ingin memberikan, ya, sedekah atau hibah kepada salah seorang anaknya, dan dia minta disaksikan oleh Nabi SAW. Namun kemudian Nabi SAW bertanya, ternyata tidak semua anaknya diberikan hal itu dan beliau tidak mau menjadi saksi. Nah di sini memberikan banyak pelajaran kepada kita. Di antara pelajaran-pelajarannya adalah kewajiban berlaku adil kepada anak. Ya. Kewajiban berlaku adil kepada anak. Karena ketidakadilan itu akan menimbulkan kebencian di antara mereka. Permusuhan di antara mereka. Hasad di antara mereka. Dan kisah tentang Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Ya, bagaimana anak-anak beliau ketika timbul rasa hasad dalam diri mereka. Tatkala mereka melihat ayahnya atau ayah mereka, ya, dalam memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, yaitu dilebihkan pada Yusuf alaihissalam, ya, dan saudaranya. Ya, timbullah kemudian kecemburuan, timbul hasad dalam diri mereka, sehingga kemudian mereka berupaya menyingkirkan kehadiran Yusuf di tengah-tengah mereka. Ini kisah nyata dan disebutkan para ulama. Kata di antara hikmah kejadian itu, kisah Nabi Yakub dan putra-putra beliau, ya, sampai terjadi apa yang terjadi, walaupun di balik itu ada hikmah yang besar, adalah, ya, pelajaran yang diambil itu berlaku adil kepada anak dalam kasih sayang, dalam pemberian, ya, sedapat mungkin. Jadi ketidakadilan dalam pemberian itu tadi, ya, akan menjadikan, ya, menimbulkan permusuhan, menimbulkan hasad dan dengki, ya, yang akhirnya nanti anak yang tidak diberikan itu akan durhaka kepada orang tuanya. Karena dia menganggap dia disingkirkan, dia tidak diberikan, sehingga dia durhaka pada orang tuanya. Berarti penyebab anak itu durhaka juga terkadang dari orang tua. Ya, jadi kadang-kadang kita ini hanya bisa menyalahkan anak. Kamu anak durhaka, kamu tidak ini, tidak taat dan seterusnya. Tapi kita lupa introspeksi diri kita. Mengapa anak kita durhaka pada kita? Ya. Harus ada introspeksi. Bisa jadi karena, yaitu salah satu sebab adalah pemberian yang tidak adil kepada anak-anak itu. Sehingga yang satu merasa hasad, dengki, bisa menimbulkan kebencian pada orang tuanya. Sehingga dia durhaka pada orang tuanya. Dan itu terjadi. Ya. Apa yang disebutkan ini terjadi. Bukan sekedar dongeng, hayalan, realita dalam kehidupan. Anak durhaka pada orang tuanya gara-gara orang tuanya sendiri. Yang tidak berlaku adil kepada anak. Ya. Ini realita. Jadi pelajaran pertama wajib untuk kita berlaku adil dalam masalah hibah, pemberian pada anak-anak. Jangan dibeda-bedakan. Kemudian pelajaran lain yang diambil juga dari hadis ini, ya, yaitu seorang yang tidak mengetahui, yang tidak punya ilmu tentang sesuatu, hendaknya dia merujuk, mendatangi, bertanya
kepada orang yang berilmu. Bagaimana ayah dari Nu'man, yaitu Bashir, dia akan melakukan sesuatu atau sudah melakukan sesuatu itu, kemudian baru dia tanyakan kepada Nabi alaihissalam. Ya, maka Rasulullah SAW kemudian menjelaskan. Ya. Jadi bertanya kepada ahlul ilmi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah Ta'ala berfirman, bertanya kepada orang berilmu kalau kamu tidak punya ilmu. Ya. Ini perintah Allah, perintah Rasulnya SAW. Ya. Jadi seorang tidak punya ilmu, rujuk pada orang berilmu. Jangan bertindak semaunya, berbuat seenaknya, ya. Tapi hendaknya kembali dan selalu kembali kepada orang yang berilmu. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa hibah itu bisa juga disebut dengan sedekah. Ya. Ya, jadi sedekah juga bisa dikatakan hibah, dikatakan sedekah, sedekah dikatakan hibah. Makanya kemudian si ayah dari Nu'man setelah mendengarkan penjelasan tadi, dia kembalikan pemberiannya atau sedekahnya kepada, dia mengambil kembali apa yang telah diberikan pada anaknya. Ya, dia minta agar dikembalikan. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, tentang hibah itu, dan ini sebetulnya sudah ada aturannya. Itu harus ada hitam di atas putih. Hibah, apalagi misalnya berupa harta yang berarti, harta yang ada nilainya, ya, yang diberikan pada anak-anak itu hendaknya dibawakan kepada pencatatan, ya, misalnya kalau sekarang ke notaris, sehingga betul-betul itu menjadi menjadi landasan hukum yang kuat kalau itu adalah miliknya. Karena kalau tidak bisa jadi nanti setelah orang tua yang meninggal bisa jadi perebutan masalah hibah itu. Harus ada catatan, harus ada kejelasan, ada saksinya tentang hibah tersebut. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita larangan menjadi saksi dalam perbuatan kezaliman. Seorang tahu tentang kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya atau orang lain, ya, dan dia disuruh jadi saksi palsu, ya, oleh orang yang berbuat zalim ini, ya, dan dia mau menjadi saksi, ya, ini adalah perbuatan kezaliman, ya. Tidak dibolehkan seorang menjadi saksi dalam hal perbuatan kezaliman. Ya. Bagaimana Nabi SAW tidak mau menjadi saksi atas perbuatan kezaliman, pemberian yang tidak adil. Ya. Nah sekarang ini na'udzubillah min dzalik, kita hidup di tengah masyarakat yang tentu sebagian dari mereka, ya, berbuat kezaliman, ya, dan ada orang-orang kok mau jadi saksi palsu dalam kezaliman itu. Na'udzubillah. Ya. Karena apa? Karena duit. Ya. Karena diberikan sesuatu. Ya. Dia tidak tahu bahwa duit itu haram. Ya. Yang diambilnya. Dan dia bersedia menjadi saksi palsu, dikasih duit, dikasih loyalitas. Tapi dalam kezaliman, na'udzubillah. Ya. Maka seorang apabila akan berbuat sesuatu, apalagi berkaitan dengan hak-hak manusia, ya, di dunia ini, yang sampai kita itu menjadi saksi atas kezaliman hanya karena duit yang diberikan. Ya, dunia ini mau sampai di mana? Kita hidup sampai di mana? Semua akan mati. Ya, semua akan mati. Dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hukum menjadi saksi palsu atau saksi dalam kezaliman adalah haram. Ya. Tidak boleh seorang menjadi saksi atas kezaliman orang lain. Artinya untuk mendukung orang yang zalim itu. Ya. Artinya dia jadi saksi di sini untuk mendukung orang yang zalim. Ini hukumnya haram. Ya.
dan harta yang diberikan pada orang ini haram, ya, kalaupun dimakan tidak akan ada berkahnya, ya, tidak akan ada berkahnya. Ya. Kemudian bahwa bahwa pemberian seorang orang tua kepada anak, kalau anak itu misalnya anak itu masih usia di bawah, ya, tapi dia ingin memberikan sesuatu pada anak ini, hibah, maka cukup dengan menulis, ya, artinya dengan ke notaris misalnya, sehingga hak anaknya yang masih kecil itu tidak sampai dizalimi oleh atau diambil oleh yang kakak-kakaknya. Adapun yang sekedar pemberian dalam bentuk ucapan, ya, nanti yang ini untuk fulan, rumah ini untuk fulan, tapi tidak ada buktinya, ya, ini bisa jadi akan terjadi kezaliman dia. Apalagi kalau anak yang masih kecil, yang dia tidak paham sesuatu, bisa ditipu oleh yang kakak-kakaknya. Apalagi naudzubillah kalau kakak-kakaknya itu tidak takut pada Allah Ta'ala, ya, mengambil hak orang lain yang seenaknya, sehingga mengambil hak saudaranya dengan semaunya mereka. Nah, sini pentingnya adanya saksi, adanya notaris, ya, atau catatan melalui notaris tentang pemberian-pemberian itu, ya, supaya anak yang masih kecil, yang belum balik, yang masih dia tidak punya pengetahuan tentang hal ini, dia tidak terzalimi, ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang pemimpin tertinggi dalam satu masyarakat, satu negara, boleh menjadi saksi. Ya, karena Nabi SAW itu beliau dimintai jadi saksi oleh Bashir dalam pemberiannya itu. Ya. Dan Rasulullah SAW sebetulnya siap menjadi saksi. Namun karena di situ ada perbuatan yang, ya, perbuatan kezaliman, ya, maka beliau menolak. Tapi intinya bahwa seorang penguasa tertinggi di satu negeri, dia bisa menjadi saksi atau boleh menjadi saksi. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang semangat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di dalam mereka yakni melaksanakan aturan-aturan Allah, ya. Mereka tidak mau berbuat tanpa ilmu, sehingga mereka merujuk kepada Rasul alaihissalam. Dan kita melihat di sini ketika Bashir telah menyelesaikan bertanya kepada Nabi alaihissalam, ya, dan dia diperintahkan oleh beliau untuk mengambil kembali hibahnya, maka beliau melakukannya. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka betul-betul orang yang benar-benar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita bolehnya orang tua mengambil kembali hibah yang telah diberikan pada anak. Ya. Ini pengecualian. Karena ada hadis tentang perbuatan tercela itu diantaranya adalah sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu seorang yang dia mengambil kembali pemberiannya pada orang lain. Itu ibarat anjing yang dia muntah, kemudian dia makan muntahnya. Ya, itu sudah disebutkan, ya, dalam beberapa penjelasan yang lalu. Namun dalam hal hibah, ya, dalam hal hibah pemberian orang tua pada anak, khusus ini, maka orang tua boleh mengambil lagi hibah yang telah diberikan pada anaknya. Baik, kita lanjutkan dikit. Bab yang berikutnya, bab tahrim ihdad al-mar'a ala mayyit fawqa 3 ayyam illa ala zawjiha 4 ashhur wa 10 ayyam. Bab tentang diharamkannya seorang wanita itu dia, ya, melaksanakan masa kesedihannya atas seorang yang telah mati, ya, melebihi 3 hari, ya. Kecuali
seorang istri pada suaminya. Ya. Suaminya meninggal, maka dia ya boleh berihdad selama, bukan boleh, memang harus 4 bulan 10 hari. Jadi masa iddah, kesedihan, duka cita seorang istri atas wafat suaminya itu selama 4 bulan 10 hari. Di masa iddahnya. Ya, dia tidak boleh menikah dengan orang lain ya, kecuali setelah melewati 4 bulan 10 hari. Dan 4 bulan 10 hari ini hitungannya adalah hitungan perjalanan perputaran bulan. Ya, bukan matahari. Ya, tapi perputaran bulan. Ya, karena itu lebih sedikit dibandingkan dengan perputaran matahari. Ya. Ini masa iddah seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Kecuali wanita yang hamil, ya, kemudian ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya itu hanya sampai dia melahirkan anaknya. Kalau sudah melahirkan anaknya, ya dia boleh atau dia telah keluar dari masa iddahnya. Tapi kalau wanita yang tidak dalam keadaan hamil, dan suaminya meninggal, dia masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. An Zainab binti Abi Salamah radhiyallahu anhuma qalat. Dari Zainab binti Abu Salamah radhiyallahu anhuma qalat, beliau berkata, dakhaltu ala ummi Habibah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina tuwuffiya abuha Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu an. Aku pernah datang menemui Ummu Habibah. Ummu Habibah ini istri Nabi SAW. Ayahnya Ummu Habibah yaitu Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu an. Ya. Berarti Ummu Habibah ini saudara Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Saudara perempuannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata Zainab binti Abi Salamah, aku datang menemui Ummu Habibah, istri Nabi SAW, ketika ayahnya meninggal. Ketika ayah Ummu Habibah meninggal, yaitu Abu Sufyan meninggal, radhiyallahu an. Fada'at bitibin fihi sufratu khuluqin aw ghairihi. Ya. Maka dia meminta tib. Tib itu minyak wangi. Itu ada campurannya. Ya. Fadahanat minhu jariyatun. Thumma massat bi'aridhi riha. Thumma qalat wallahi mali bitib min hajati. Ya. Ghaira anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul على المنبر لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج 4 أشهر وأشراء. قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر وأشراء. Jadi ini insya Allah karena hadis ini panjang dan waktu kita tidak banyak, insya Allah dijelaskan pada pertemuan yang akan datang. Intinya adalah tentang masalah iddahnya seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu 4 bulan 10 hari. Artinya dia dalam keadaan 4 bulan 10 hari itu ya tidak boleh memakai minyak wangi, tidak boleh berdandan, tetap dalam keadaan yakni biasa ya, kecuali kalau adapun masalah kalau dia tinggal mati oleh orang lain selain dari suaminya, maka misalnya dia pun tidak mau memakai
minyak wangi atau tidak mau memakai tidak mau berdandan, itu hanya batas tiga hari. Adapun sesudah itu dibolehkan. Nanti kita bahas lebih mendalam insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Insya Allah dilanjutkan kesempatan yang lain. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan insya Allah masih ada waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit untuk sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azanillahu ayyakum, untuk selanjutnya kita akan buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat hubungi kami di 0218236543, dan juga Anda dapat kirimkan pertanyaan melalui chat WA di 0218236543. Nah, kita angkat yang pertama melalui telepon di 0218236543. Kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya. Baik, terputus. Kita tunggu kembali. Nami khotbah Islam azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan pagi hari ini kita telah simak bersama kajian dari pembahasan yang kembali membahas tentang larangan-larangan dalam Islam yang telah kita simak bersama, yang disampaikan oleh Ustadz Mubarak Bamu'alim LCMAHI hafizallahu ta'ala. Kami berikan kesempatan kepada Anda semuanya untuk memperdalam materi yang telah beliau sampaikan. Ya, silakan. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu dan berada di mana? Dengan Umu Alifah Ya, di mana Umu Alifah? di Bandung. Di Bandung. Silakan Umu Alifah. Kalau misalnya, maaf singkat saja Ustadz, syukron jazakallahu khair waktunya. Kalau misalnya hibah tadi, ketidakadilan pada anak-anaknya sudah terjadi dan orang tuanya sudah wafat, Ya, langsung saja Umu, tidak perlu mendengar di televisi iya. lagi. Apa Silakan yang langsung. harus saya lakukan terhadap hibah tersebut, karena saya merasa memang tidak adil buat saudara-saudara yang lain. Baik, terima Apakah kasih. menjualnya atau bagaimana? Baik, Umu Alifah, terima kasih atas pertanyaannya. Cukup? Ya, Syukron. afwan. Baik, kepada Ustadz kami pesan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Wallahu ta'ala a'lam. Dari apa yang ditanyakan tadi, misalnya hal itu sudah terjadi dan seorang yang menerima hibah ini merasa bahwa betul tidak adil terhadap anak-anak yang lainnya. Ya. Pertama, ini yang ada kesalahan orang tua. Ya, rahimahullah wa farahumah. Allah mengampuni mereka, merahmati mereka. Bisa jadi karena mereka tidak tahu. Ya, karena belum sampai ilmu pada mereka. Kemudian yang kedua, ya, bahwa yang merasa yang merasa diberikan lebih dari yang lainnya, hendaknya ya dia bisa komunikasi dengan saudara-saudara lainnya, minta kehalalannya. Artinya minta supaya mereka ikhlaskan mereka ini, ya. Tapi kalau mereka misalnya tidak ikhlas, ya, maka misalnya ada kelebihan harta, ada kelebihan yang dimiliki oleh anak yang merasa diberikan lebih, yaitu paling tidak dia bisa memberikan juga kepada mereka, kepada yang lainnya, ya, dalam rangka meminta keikhlasan mereka, ya. Itu mungkin usaha yang bisa dilakukan, wallahu taala alam. Tapi yang jelas ini kesalahannya adalah yaitu yang dari orang tua. Maka saya katakan semoga Allah mengampuni mereka, karena bisa jadi mereka tidak mengetahuinya, atau mungkin sebab yang lain, ya. Dan yang kedua, yang diberikan lebih itu minta kehalalan dari saudara-saudaranya, supaya dihalalkan, supaya dimaafkan, atau supaya direlakan. Ya. Tapi kalau mereka misalnya tidak mau, mereka keberatan, ya kalau Anda mempunyai harta atau yang lainnya, usaha supaya bisa mungkin disampaikan kembali, ibaratnya semampunya, ya, yang diberikan kepada mereka yang yang tidak diperlakukan adil oleh orang tua. Ya. Ini hanya usaha saja. Sebetulnya pada intinya masalah ini kembali kepada orang tertumpu pada orang tua. Namun namanya kita sebagai saudara
kita ingin juga mereka mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kecukupan, maka kalau kita harta yang cukup, ya, maka berikan pada mereka juga, ya. Dan ini tidak ada ketentuan, ya, tapi seberapa yang kita miliki, ya, dalam rangka mengambil untuk mendapatkan ini penghalalan dari mereka. Dan pada umumnya, ya, kalau juga mereka misalnya cukup, mereka juga hidup sudah kecukupan, ya, itu pada umumnya antara saudara itu biasanya itu saling memaafkan. Ya. Namun tidak semua seperti itu. Ya. Dan kita juga tidak bisa memaksa mereka. Ya. Dan juga kepada mereka, yakni kepada semua anak-anaknya supaya mendoakan, ya, ampunan kepada Allah Ta'ala untuk orang tua mereka, ya, atas kesalahan, kekeliruan yang telah diperlakukannya. Wallahu ta'ala alam. Bisa juga ditanyakan masalah ini kepada ustadz yang lainnya. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan. Demikian pertanyaan untuk Ummu Alifah yang berada di Bandung, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar jawaban yang telah disampaikan oleh beliau. Kita angkat pertanyaan berikutnya, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, dari pertanyaan chat WA yang sudah masuk dari pendengar kita Fitri di Bogor. Ustaz mohon jelaskan apakah boleh harta waris dibagi rata dengan alasan semua anggota keluarga baik laki-laki atau perempuan setuju semua Ustaz? Apakah memang diperbolehkan Ustaz? Silakan Ustaz. Pada dasarnya, ya, bahwa harta warisan itu dibagi sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Harus kita kembali kepada hukum asalnya. Ya. Ini yang pertama. Kemudian ada di antara keluarga, ya, ketika misalnya di antara saudara, ketika misalnya mereka dimusyawarahkan tentang masalah pembagian itu, ya, terkadang kelihatannya mereka semua setuju dibagi rata. Tapi bisa jadi, ya, ada yang disembunyikan dalam hati mereka. Nah, inilah yang dikhawatirkan. Dia misalnya salah seorang tidak ikhlas, cuma karena semua, misalnya ada beberapa orang yang mengusulkan bagi rata, akhirnya mau tidak mau dia lakukan, ya, ini yang dikhawatirkan demikian. Maka tidak selama bisa dibagikan secara syariat, itu tentu yang lebih utama. Namun memang ada di antara saudara, ya, dia mungkin sudah merasa cukup. Kadang-kadang dia mengatakan sudah, hak saya ini berikan pada fulan, ya, karena dia tahu bahwa fulan yang saudara ini mungkin dalam keadaan lebih susah, ya, lebih membutuhkan. Dan dia sudah cukup. Ya, itu ada dan itu dibolehkan dalam agama. Ya, dibolehkan. Itu namanya tanazul. Ya, artinya dia sudah tak serahkan kepada dia karena karena dia lebih sudah cukup dan yang saudaranya lebih membutuhkannya. Nah, ini kalau itu insya Allah tidak maaf. Namun yaitu yang dikhawatirkan tadi seperti yang ditanyakan itu, bisa jadi ada hal-hal dalam hati yang mereka tidak tampakkan, ya. Apalagi kalau di antara saudara mereka ada yang sudah kaya, tapi kok masih tetap mau mendapatkan, ya, dari harta itu, atau mau samaratakan, padahal dia sudah cukup, lebih dari cukup kadang-kadang. Dan ini perlu hal-hal yang betul keterbukaan, ya, perlu artinya keikhlasan yang benar, jangan hanya di depan, ya. Tapi yang jelas bahwa lebih utama itu adalah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang diperintahkan. Ya, kecuali dalam hal yang saya contohkan tadi, ada tanazul dari seseorang, ya, sudah aku serahkan yang milik aku kepada fulan karena dia tidak mampu. Nah, itu insya Allah dibolehkan. Ya, wallahu ta'ala a'lam tentang masalah ini, ya, itu yang bisa saya jawab. Nah Ustaz,
Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Fitri di Bogor. Mudah-mudahan dapat difahami tentang hukum waris yang telah disampaikan oleh beliau. Dan kami kembali buka pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini untuk Anda semuanya. Dan kami angkat dari telepon. Kami persilakan. Ya. Baik, terputus. Kami tunggu kembali bagi Anda ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum. Untuk Anda yang ingin bertanya di kesempatan pagi hari ini. Ada satu pertanyaan yang masuk dari pesan singkat Ustaz. Ustaz, bagaimana kalau pembagian waris dengan keinginan dibagi rata dan kemauan itu datangnya dari yang punya barang Ustaz? Apakah dibolehkan Ustaz? Silakan Ustaz. Ini pertanyaan sebetulnya ini kurang jelas. Ya. Artinya kalau datang dari apa itu wasiat dari orang tua, karena yang punya hartanya yaitu orang tuanya. Sedangkan disebutkan dalam hadis bahwa tidak ada wasiat dalam hal yang sudah jelas ahli warisnya. Wasiat itu bukan di luar ini ya. Wasiat itu sudah ada ketentuannya. Ya, itu 1/3 dari jumlah harta. Ya. Maka mohon nanti pertanyaan coba lebih dijelaskan apa yang dimaksud dengan hal tersebut. Ya, bisa jadi yang dimaksud di situ orang tuanya itu ya memberikan ini wasiat. Kalau aku meninggal sudah kalian bagi rata saja harta ini. Ya itu kan keinginan orang tuanya. Tapi kita lebih utamakan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Lain halnya kalau orang tuanya itu di saat dia hidup dia hibahkan ya dengan adil. Ya, tanah di sini untuk fulan, tanah di sini untuk fulan. Dan itu ada keadilan di situ, maka tidak mengapa. Ya, itu tidak mengapa. Yani ibaratnya ya ketika dia meninggal sudah tidak ada lagi harta warisan karena sudah dihibahkan pada anak-anaknya ya dengan secara adil. Maka itu insya Allah tidak mengapa. Adapun kalau orang tua sudah meninggal, kemudian ada pesan seperti itu, dan tidak ada realitanya, maka lebih utama kembali kepada kepada syariat Allah. Dan wasiat yang di situ terdapat kezaliman itu tidak boleh dilakukan. Ya, setiap wasiat yang di sana terjadi kezaliman, ya maka jangan dilakukan. Wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz, dan pertanyaan dari chat WA tadi yang merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di perjumpaan kita pada pagi hari ini. Tentunya sebelum kita tutup perjumpaan yang penuh dengan faedah ilmu yang telah kita simak bersama, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Ya, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar, semoga senantiasa ya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu ini adalah ilmu yang luas, ya. Agama ini agama yang mencakup semua aspek kehidupan. Maka dari itu kami terus menganjurkan ya untuk kita terus belajar, terus menuntut ilmu, ya, dan semoga Allah berikan kekuatan pada kita untuk melaksanakan ilmu yang kita pelajari ini. Ya, dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Aku qouli hadza wa jazakumullah khairan atas partisipasi semua yang telah mendengarkan pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini. Ya, aku qouli hadza wa jazakumullah khairan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Bamu Alim LCMHI Afrullahu Ta'ala. Jazakumullah khairan barakallahu fikum yang kami sampaikan kepada beliau atas waktu yang beliau telah berikan di kesempatan pagi hari ini, serta materi yang telah beliau sampaikan dan juga jawaban-jawaban yang telah beliau paparkan untuk kita semuanya, sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari perjumpaan bersama beliau. Alhamdulillah. Kami ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau di sana dan meluaskan keilmuan beliau
sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dalam setiap perjumpaan bersama beliau, insyaallah, Allahumma amin. Dan untuk rekan-rekan kami semuanya, baik yang ada di Surabaya dan juga ada di Cilengsi, kami ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Serta untuk Anda semuanya, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, yang telah menyimak dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Dan nantikan kembali insyaallah pada kajian berikutnya di hari Selasa yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Akhir kalam kami sampaikan kepada Anda semuanya di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan memudahkan bagi kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.